Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1, Makan Permen. Awan gelap menutupi seluruh langit dan menekan ke bawah menuju tanah. Suara guntur samar-samar bergema di langit saat kilat menyambar. Rasanya seperti kilat siap menerobos awan dan menghancurkan langit menjadi berkeping-keping. Brengsek. Hao Ren melihat cuaca buruk sambil menghela nafas. Dia tahu badai akan datang. Dia menghirup udara lembab sambil berjalan menuju toko pojok yang jaraknya sekitar 300 meter. Jika superstore di area asrama tidak sedang direnovasi, jika dia tidak menggunakan gunting 3 kali berturut-turut dalam pertandingan batu, kertas, gunting, dia tidak akan berada di sini dengan piyama dan sandal. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya sambil membaca buku, tetapi teman sekamarnya ingin bermain kartu. Ledakan. Guntur yang keras terdengar, dan Hao Ren mulai berlari saat dia mencoba menghindari badai. Aha, saat Hao Ren hendak mempercepat, dia mendengar teriakan seorang gadis di atasnya. Dia mendongak bingung. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang gadis jatuh dari langit. Bukan itu saja. Gadis itu akan mendarat di atas kepalanya. Sial, Hao Ren mundur selangkah dan menurunkan pusat gravitasinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan membentuk posisi kuda yang sempurna. Bam! Gadis itu menabrak dada Hao Ren, dan kekuatan itu membuat Hao Ren menurunkan pusat gravitasinya sebanyak 10 cm lagi. Kekuatannya begitu kuat hingga dia hampir pingsan. Kepala gadis ini juga membentur bibir Hao Ren, dan benturan itu hampir membuat Hao Ren kehilangan beberapa gigi. Gul, sesuatu keluar dari mulut gadis itu, dan dengan lancar turun ke tenggorokan Hao Ren karena mulutnya masih terbuka lebar karena kejutan awal. Manis, halus, dan kecil, sebelum Hao Ren sempat bereaksi, benda seperti permen ini sudah ada di perutnya. Namun, Hao Ren tidak fokus pada hal itu. Saat dia diangkut dan tangannya mati rasa, dia menatap gadis di pelukannya. Bulu mata hitam panjang, ekor kuda pendek, sosok awet muda, dan seragam sekolah biru dengan lencana, sekolah menengah Lingzhou, sejujurnya, gadis itu cantik. Setelah 2 detik, sepertinya dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia berteriak sambil membuka mata hitamnya. Dia memandang Hao Ren dan tiba-tiba mencoba untuk berdiri kembali. Setelah tertimpa beban gadis itu, Hao Ren merasa kakinya mati rasa, dia tidak tahu dari mana gadis ini jatuh. Lagi pula, tidak ada gedung tinggi di sekitarnya. Setelah gadis itu berdiri, dia menyentuh tubuhnya lalu mengusap bibirnya yang sedikit bengkak. Setelah dia melihat tanda merah di bibir Hao Ren, dia tersipu dan memukul leher Hao Ren. Hei, aku menyelamatkanmu. Sebelum Hao Ren menyelesaikannya, gadis itu sudah lari. Gadis-gadis zaman sekarang sangatlah tangguh, dia tampak baik-baik saja setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Hao Ren mengusap lehernya saat dia melihat gadis itu melarikan diri. Tidak terlalu buruk. Dia tidak memukulku dengan keras. Selain itu, dia tidak memukul wajahku. Dia lalu mengusap bibirnya. Dia tidak bisa mengingat perasaan hangat berciuman yang pernah dia dengar. Dia sudah menjadi mahasiswa tahun kedua, tapi dia masih belum punya pacar. Aku benar-benar pecundang, pikir Hao Ren sambil menepuk pahanya dan berdiri. Dia melihat ke langit dan tiba-tiba menemukan bahwa awan gelap telah hilang dan bahkan matahari telah muncul. Sialan cuaca ini. Saya pikir akan terjadi badai. Hao Ren bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin terlalu terpaku pada apa yang baru saja terjadi. Dia segera sampai ke toko pojok dan membeli 2 dek kartu. Setelah itu, ia segera kembali ke asramanya yang terletak di ujung selatan kampus. Kenapa lama sekali? Cepat, kita semua menunggu. Setelah melihat Hao Ren, ketiga teman sekamarnya berteriak. Universitas di Tiongkok memiliki 4 hingga 8 orang yang biasanya tinggal di kamar asrama yang sama di tempat tidur bunker. Hao Ren melemparkan 2 tumpukan kartu ke atas meja dan berkata, kalian boleh bermain, aku sedang tidak mood. Ada apa? Kamu tidak bahagia? Zhao Jiai, yang mengenakan kaos putih, bertanya, bukankah kita sepakat bahwa siapapun yang kalah akan pergi dan membeli kartu? Dia adalah kapten asrama yang menyebut dirinya sendiri. Aku hanya sedikit pusing, kata Hao Ren sambil merangkak naik ke tempat tidur atas miliknya. Hai, kita sepakat untuk bermain kartu hari ini. Zhao Jiai tidak terlalu senang. Kamu tidak apa-apa.
Zhou Liren, teman sekamar lainnya, bertanya karena dia mengkhawatirkan Hao Ren. Tidak yakin, aku hanya merasa tidak enak badan. Hao Ren mengusap dadanya saat dia menjawab. Apakah organ tubuhku terluka akibat benturan saat aku menyelamatkan gadis itu? Dia pikir. Haruskah kami membawamu ke rumah sakit? Zhao Jiayi juga menjadi serius saat dia melihat ekspresi wajah Hao Ren. Tidak apa-apa. Saya tidak sengaja terjatuh dalam perjalanan ke toko pojok. Hao Ren menunjuk ke dagunya yang sedikit membengkak. Itu terkena kepala gadis itu. Kalau begitu istirahatlah. Karena tidak akan hujan, kami akan pergi ke warnet, kata Cao Ronghua, teman sekamar ketiga. Ya, silakan saja. Hao Ren melambai pada mereka. Dia tidak bersemangat. Zhao Jiayi masih sedikit khawatir. Hubungi saja aku jika kamu butuh sesuatu, katanya. Oke. Hao Ren melepas sandalnya dan naik ke tempat tidur kecilnya yang nyaman. Mereka berempat semuanya lajang. Kecuali bermain game dan bermain kartu, mereka tidak memiliki minat lain. Hao Ren menghela nafas saat dia tertidur. Dia kelelahan karena suatu alasan. Saat dia bangun, waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Ada sekotak makanan untuk dibawa pulang di atas meja. Itu adalah makan malam yang disediakan oleh ketiga teman sekamarnya untuknya. Melalui pintu, Hao Ren mendengar suara permainan kartu di kamar asrama di seberang kamarnya. Teman sekamarnya takut berisik, jadi mereka pergi ke kamar sebelah. Saudara sejati, Hao Ren menggaruk kepalanya saat dia turun dari tempat tidur atasnya untuk mengambil makanan. Saat dia mengulurkan tangannya, dia terkejut. Tubuhnya membeku di tempatnya. Di ruangan gelap, dia melihat lingkaran kulit hijau di pergelangan tangan kanannya. Hao Ren merasa jantungnya berhenti berdetak selama 5 detik. Dia membuka tirai untuk memberi lebih banyak cahaya pada lengannya. Tato hijau seperti sisik ikan menutupi lengan kanannya dari pergelangan tangan hingga bahu. Hao Ren mengira dia sedang berhalusinasi. Dia menggosok matanya, dan matanya masih ada. Dia kemudian mencoba untuk menghilangkan materi hijau ini dari tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Tenang, Hao Ren merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan berdiri di depan cermin ukuran penuh. Dia ingin melihat apakah ada hal seperti ini di bagian tubuhnya yang lain. Berderit, pintu terbuka, dan ketiga teman sekamar masuk. Brengsek. Apakah kamu cabul? Zhao Jiayi berteriak ketika dia melihat Hao Ren yang terus-menerus berputar di depan cermin. Tidak, tidak, Hao Ren dengan cepat mengambil pakaiannya dan menutupi tubuhnya. Saya merasakan sakit di badan saya, dan saya hanya memeriksa apakah ada bagian tubuh saya yang lain yang terluka, jelasnya. Jika kamu merasa tidak enak badan, kami harus membawamu ke rumah sakit, Zhao Jiayi mengerutkan kening sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Tidak ada yang serius. Hao Ren tidak ingin memberitahu mereka tentang hal aneh yang terjadi pada kulitnya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana menghadapinya. Saya pikir Anda memiliki keinginan untuk telanjang. Bagaimana kalau kita pergi ke pemandian umum malam ini? Zhou Liren datang dan berkata pada Hao Ren. Menurutku kamulah yang memiliki keinginan untuk telanjang. Hao Ren berkata kembali kepada Zhou Liren saat dia berpakaian dan menutupi lengannya dengan lengan baju. Aku akan keluar sebentar. Kalian bisa bersantai di sini sekarang. Tidak mau makan. Zhao Jiayi menunjuk ke arah makanan yang dibawa pulang dan berkata, saya membelinya khusus untuk Anda. Aku belum lapar. Hao Ren berkata sambil bergegas keluar. Sial, apakah anak ini sedang menjalin hubungan? Cao Ronghua bertanya setelah melihat tingkah laku Hao Ren yang tidak teratur. Dia tidak karismatik sepertiku, dia tidak bugar seperti Zhou Liren, dan dia tidak setampan kamu. Apakah menurut Anda dia punya peluang? Jika dia bisa menemukan pacar dalam 3 tahun, aku akan memberimu 1000 yuan. Zhao Jiayi berkata dengan tegas. Bab 2, Gadis Sombong Namun Cantik. Saat Zhao Jiayi dan yang lainnya di asrama memperkirakan bagaimana tidak ada gadis yang akan memperhatikan Hao Ren dalam 3 tahun ke depan, Hao Ren meninggalkan sekolah dengan panik. Dia melambai ke taksi dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit yang memiliki departemen dermatologi terbaik, Rumah Sakit Huaxi. Di sana, Hao Ren menjalani serangkaian prosedur administrasi yang rumit dan pemeriksaan yang melelahkan. Setelah itu, saat menangani setumpuk laporan dari peralatan, ahli dermatologi dengan tegas memberitahu Hao Ren bahwa goresan di lengannya disebabkan oleh sejenis pewarna, seperti perubahan warna pada beberapa spray berkualitas buruk. Menurut laporan,
Tidak ada mutasi pada sel-sel di tubuhnya. Semua hasil dari berbagai tes menunjukkan tidak ada kelainan. Apalagi warna hijau itu bukan hasil pigmentasi. Adapun pola skalanya, itu hanya kebetulan, warnanya menyebar dalam pola yang relatif teratur. Yang terpenting, penyakit itu tidak menular. Meski tidak meyakinkan, penjelasan ini cukup untuk meyakinkan Hao Ren dan menenangkannya untuk sementara. Setelah menerima laporan tersebut, Hao Ren meninggalkan rumah sakit dan kembali ke sekolah. Saat dia mulai menggosok lengannya dengan sabun dengan paksa, dia memperhatikan bahwa warnanya tampak sedikit lebih terang. Setelah menakut-nakuti dan melelahkan dirinya selama setengah hari tanpa alasan, dia mengganti spraynya dengan yang bersih dan tertidur. Matahari Sabtu sore menyinari tirai dan menemukan rumah di pantat Hao Ren. Ren. Saat itu, pintu kamar asrama dibanting dengan keras. Sial. Siapa ini? Zhao Jiayi yang merupakan penghuni tempat tidur bawah mengambil bantal dan melemparkannya ke pintu. Ren, ada gadis cantik yang menunggumu. Di balik pintu terdengar suara Gu Jiadong yang tinggal di kamar asrama 301, tepat di seberang kamar mereka. Gadis cantik. Gadis cantik. Meskipun dia bingung dan linglung, Zhou Liren tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan bangkit ke posisi tegak. Sejak Zhou Liren ditolak oleh gadis paling populer di universitas, dia kehilangan keberanian untuk menjalin hubungan. Namun, ia berhasil mempertahankan hasratnya untuk mengagumi gadis-gadis cantik. Ren, bangunlah. Cao Ronghua menyuruhku datang menjemputmu. Karena gadis kecil cantik yang menunggumu di sana, banyak orang sudah berkumpul di sekitar pintu masuk kafetaria Green Hill. Anda memiliki cukup banyak penonton. Gu Jiadong terus berteriak di balik pintu. Apa yang kamu bicarakan? Dengan lembut menggosok perutnya yang sedikit sakit, Hao Ren memikirkan sesuatu. Saat dia mengangkat tangannya, jejak tanda hijau yang berkelok-kelok mulai terlihat. Ia tidak memudar, namun juga tidak meluas. Dia merasa sedikit lega. Buk. Ketukan itu terus berlanjut. Saya datang. Hao Ren melompat dari tempat tidur dan pergi untuk membuka pintu. Pada saat ini, Zhao Jiayi yang berada di tempat tidur paling bawah tidak dapat tidur lagi dan bangkit dari tempat tidurnya dengan enggan. Di sisi lain, setelah mendengar kata, gadis cantik, Zhou Liren sudah mulai berpakaian dengan penuh semangat. Begitu banyak orang yang mengepung pintu masuk kafetaria Green Hill. Cao Ronghua dan aku sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan makanan dan mengira telah terjadi insiden. Kami pergi untuk melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah seorang gadis cantik yang sedang menunggu seseorang. Melihat Hao Ren akhirnya membuka pintu, Gu Jiadong menjelaskan dengan tergesa-gesa. Cek, bukan berarti dia menungguku, kan? Kegembiraan seperti ini lebih cocok untuk Zhou Liren. Saya tidak tertarik. Hao Ren menatap Gu Jiadong dengan kesal. Dia sakit perut kemarin dan tidak tertidur sampai tengah malam. Kini, terbangun karena keributan tak berarti ini hanya membuatnya semakin kesal. Biarkan aku menyelesaikannya. Gu Jiadong meraih Hao Ren. Gadis cantik itu memegang potret di tangannya, dan itu sepenuhnya kamu. Dia mengatakan bahwa siapapun yang membawamu kepadanya akan mendapat hadiah 500 yuan. Aku. Hao Ren tampak bingung. Dia kemudian menatap Gu Jiadong, kamu di sini untuk 500 yuan, bukan? Hehe, senyuman Gu Jiadong agak terlalu cerah. Pada saat ini, keributan semakin besar mendekati bagian luar gedung asrama. Hao Ren berjalan ke balkon dan melihat sekelompok besar siswa laki-laki yang dia kenal berlari dengan liar menuju kamar asramanya. Dia tahu bahwa mereka semua mengejarnya untuk mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, dia segera mengenakan beberapa pakaian dan sepatu dan mengikuti Gu Jiadong menuruni tangga. Sebagai kapten asrama, Zhao Jiayi khawatir akan kecelakaan yang tidak terduga. Oleh karena itu, dia dengan mudah melepaskan kenyamanan tidurnya, berpakaian, dan menemani Hao Ren kemanapun mereka pergi. Zhao Jiayi paling dekat dengan Hao Ren. Meskipun dia biasanya bermulut kotor dan suka mengganggu Hao Ren, dia juga orang yang paling peduli pada Hao Ren. Adapun Zhou Liren, dia tidak akan melewatkan kesempatan bertemu gadis-gadis cantik. Di dalam gedung asrama selatan terletak di luar kampus. Saat keempatnya berjalan di sepanjang pintu masuk selatan dan memasuki kampus, mereka melihat banyak papan buletin di jalan, besar atau kecil, semuanya dipenuhi oleh poster buronan dengan sketsa pensil potret Hao Ren di atasnya. Di bawah potret itu, ditulis dengan huruf yang sangat besar, tertulis,
hadiah 500 yuan karena telah membawa orang di atas kepadaku. Datang dan ambil hadiahmu di pintu masuk kafetaria. Dilihat dari jumlah papan buletin yang ada di sekolah, setidaknya ada beberapa ratus poster seperti itu. Ini tidak kurang dari skala yang diinginkan secara nasional. Apa yang kamu lakukan pada gadis itu hingga membuatnya datang jauh-jauh ke sekolah kita untuk menjadikanmu buronan? Zhou Liren bertanya pada Hao Ren dengan rasa ingin tahu sambil mengantisipasi dengan antusias. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Hao Ren merespons dengan tidak sabar. Diantar oleh kerumunan besar, Hao Ren dengan enggan berjalan menuju kafetaria. Dalam situasi seperti ini, tidak ada waktu luang baginya. Dia datang. Dia datang. Melihat orang yang dicari telah muncul, beberapa siswa mulai berteriak dengan nada mengejek. Akibatnya, kerumunan yang sebelumnya berdesakan secara otomatis terpecah untuk memberi jalan bagi Hao Ren. Di bawah tatapan beberapa ratus orang, Hao Ren dengan canggung berjalan menuju pintu kafetaria, dan melihat gadis kecil cantik dari kemarin. Dia mengenakan kemeja putih dan celana jeans usang. Itu adalah pakaian yang sangat umum. Namun, itu tampak luar biasa baginya. Helaian rambutnya terbawa angin. Namun, di balik rambutnya yang berkibar-kibar, ada wajah marah. Oh. Seseorang mulai mengejek. Gadis kecil yang cantik, Zhao Jiai yang mengaku memiliki banyak pacar berbisik ke telinga Hao Ren. Kapan kamu bertemu dengan gadis cantik seperti itu? Beri kami perkenalan. Zhou Liren berbalik dan mengedipkan mata pada Hao Ren saat dia mengatakan itu. Dia sangat ingin sekali lagi berfoto dengan seorang gadis cantik. Melihat Hao Ren akhirnya muncul, gadis kecil cantik itu mengerucutkan bibirnya. Menekan kecanggungan yang dia rasakan, dia berjalan dan bertanya di bawah tatapan tajam, "Ku dengar kamu mencariku. Apakah kamu mengambil sesuatu dariku kemarin?" Menatap langsung ke mata Hao Ren, gadis kecil cantik itu bertanya tanpa ragu. "Apa? Benda apa?" Hao Ren tidak mengharapkan ini darinya. Dia merasa terkejut dan bingung. Sekarang setelah mereka memulai percakapan, Bu Jiadong dengan cepat maju dan menyela mereka. Sambil menggosok tangannya, dia berkata, "Baiklah." Gadis cantik itu melirik ke arahnya dan mengeluarkan dompetnya. Dari dompetnya, dia mengeluarkan 500 yuan dan menyerahkannya kepada Gu Jiadong. Para siswa di kerumunan itu tercengang dengan hal ini. Mereka tidak begitu percaya bahwa gadis kecil ini akan memenuhi pahala tersebut. Selain kaget, mereka juga menyayangkan kehilangan kesempatan tersebut. Gu Jiadong memegang uang itu erat-erat dan dengan puas keluar dari kerumunan. Dia tidak berniat lagi ikut serta dalam keributan ini karena dia takut gadis cantik itu akan menyesali keputusannya memberinya uang. Gadis kecil yang murah hati dan kaya. Tidak heran dia begitu arogan, Hao Ren diam-diam berpikir dalam hati. Apakah kamu mengambil sesuatu dariku kemarin?" Gadis kecil yang cantik itu terus menanyai Hao Ren. "Benda apa?" Hao Ren menatapnya dengan mata penuh kesuraman. Dia tahu dengan keributan yang ditimbulkannya, dia sekarang menjadi terkenal di sekolah. "Itu adalah manik biru." Dia menjawab, "Saya tidak melihatnya." "Anda pasti menjatuhkannya di tempat lain," jawab Hao Ren tanpa berpikir dua kali. Penonton sedikit kecewa dengan percakapan mereka. Mereka mengira gadis cantik itu telah diintimidasi dan datang untuk membalas dendam. Fakta bahwa dia hanya ingin mendapatkan kembali barang yang hilang sama sekali tidak menghibur mereka. Manik itu lembut dan kenyal. Gadis kecil yang cantik itu menambahkan, "Saya beri waktu 2 menit lagi, berpikirlah lebih keras. Bisakah kita bicara di tempat lain?" Menjelajahi mata yang waspada di sekitar mereka, Hao Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Kembalikan saja apapun yang kamu ambil darinya. Betapa tidak tahu malunya kamu mencuri dari seorang gadis kecil yang cantik." Mendambakan kekacauan dan masalah, beberapa siswa laki-laki mulai meneriaki Hao Ren. "Diam. Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini." Gadis kecil cantik itu langsung marah dengan kata-kata mereka. Para siswa laki-laki terdiam sesaat. Meski kesal, rasanya tidak pantas bagi mereka untuk kehilangan kesabaran di sini. "Pertunjukannya sudah selesai, teman-teman. Pergilah, pergi." Zhao Jiai menilai perselisihan tersebut dan memperkirakan bahwa perselisihan tersebut hanya masalah kecil. Dengan bantuan Zhou Liren dan beberapa teman lainnya, mereka mulai membubarkan kerumunan. Terlepas dari tindakan orang lain, gadis kecil cantik itu hanya fokus pada Hao Ren. "Benda itu sangat penting bagiku, jadi kuharap kamu bisa mengembalikannya padaku."
Tapi aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Saya bisa merasakannya di sini, tepat di tempat Anda berada. Saat dia selesai, dia mengerutkan alisnya dan tampak seperti sedang mendengarkan sesuatu dengan cermat. Tiba-tiba, tangannya meraih perut Haoren. Saat Haoren mencoba menjauhkan perutnya dari genggamannya, gadis kecil cantik itu tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya dan menggulung lengan bajunya. Tato mirip naga berwarna hijau terungkap. Bab 3, Aku bukan orang baik. Tidak ingin mengungkapkan tato aneh pada dirinya, Haoren segera menarik tangannya. Tiba-tiba, gadis kecil cantik itu mengulurkan tangannya lagi dan meletakkannya di perut Haoren seolah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Kita berada di depan umum, apakah kamu benar-benar perlu menyentuh perutku? Memukul tangannya, Haoren tampak tak berdaya. Saat ini, kerumunan itu belum sepenuhnya hilang. Banyak yang masih menunggu hal lebih lanjut terjadi. Bagi seorang gadis kecil seusia itu yang menggunakan tindakan mengejutkan untuk menemukan seseorang di universitas akan membuat orang lain memikirkan segala macam hal. Kalian berdua, apapun masalah kalian, selesaikan di tempat lain. Karena dia tidak dapat membubarkan kerumunan sepenuhnya, Zhao Jiayi mencoba mencari cara lain untuk membantu Haoren. Gadis kecil, kamu telah menemukan Ren sekarang. Menurutku pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dia adalah Haoren, siapa namamu? Pertama, jangan panggil aku gadis kecil. Dan dia orang baik. Menurutku dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Menatap Haoren, gadis kecil yang cantik itu menuntut, kamu tidak akan pergi sampai kamu mengembalikan milikku. Pengingat, pengucapan Haoren sangat mirip dengan pengucapan orang baik dalam bahasa Mandarin. Baik. Mari kita bicara di tempat lain. Haoren meraih pergelangan tangan gadis cantik itu dan bergegas menuju gedung akademik. Karena kegembiraan dan minat telah mereda, tidak ada yang mencoba mengejar mereka. Setelah jogging sebentar, Haoren melepaskan pergelangan tangan kecil halus gadis cantik itu dan berkata, "Oh tolong, kenapa kamu harus membuat keributan sebesar itu? Aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Siapa yang kamu coba bodohi? Lalu bagaimana kamu menjelaskan pola di pergelangan tanganmu?" Matanya terpaku pada Haoren. Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk menyerah. Ini pasti yang disebut kesenjangan generasi, pasti, melihat gadis kecil yang tidak masuk akal ini yang tampaknya 4 atau 5 tahun lebih muda darinya, Haoren merasa bahwa tidak ada cara baginya untuk menghubunginya. Pertama, aku tidak mengambil apapun milikmu. Kedua, saya menyelamatkan hidup Anda kemarin, bukan saja Anda tidak bersyukur, Anda juga memukul saya. Ketiga, kamu memperingatkan seluruh sekolah dan membuat keributan saat menemukanku, bagaimana aku bisa tinggal di sini setelah ini? Bantah Haoren. Kembalikan saja benda itu padaku dan semua ini akan hilang, dia terus menatap Haoren sambil menyatakan kembali dengan keras kepala. Permintaan yang sama yang terus-menerus diulanginya telah mendorong Haoren ke ambang kegilaan. Terserah. Aku akan pergi makan. Meninggalkan gadis itu, Haoren beralih ke Clearstream Cafeteria yang paling dekat dengan area akademik. Namun, gadis kecil cantik itu mengikutinya dari dekat dan mempertahankan ekspresi wajahnya yang gigih. Setelah dia memasuki kafetaria, Haoren mengantri untuk membeli makanan. Tetap saja, gadis kecil cantik itu tetap menempel padanya seperti nougat, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan ketika Haoren mengeluarkan kartu kafe prabayarnya untuk memesan, matanya terpaku padanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu, mengeluarkan kartu kafe prabayarnya lagi. Haoren menghela nafas, Koki, tolong pesan satu lagi combo daging sapi. Saat dia membawa nampan makanannya ke meja, gadis kecil cantik itu juga membawa nampannya dan mengikuti tepat di belakangnya. Saat dia duduk tepat di seberangnya. Dia sekarang meniru setiap gerakannya. Dia akan menggigit makanan itu jika dia melakukannya. Dan ketika dia berhenti makan, dia juga berhenti makan. Kakak, aku akan memanggilmu kakak, bagaimana? Aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Haoren tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya tanpa daya. Dia tentu tidak menyangka masalah seperti itu berasal dari usahanya menyelamatkan nyawa. Tatomu mengatakan sebaliknya. Itu adalah bukti terbaik atas apa yang kamu ambil. Menolak untuk mengalihkan pandangannya dari Haoren sedetik pun, gadis kecil cantik itu bersikeras. Dan mengapa demikian? Haoren bertanya. Yah, aku tidak bisa menyatakan alasanku padamu, lagi pula,
Aku tahu pasti bahwa kamu memiliki manikku. Di saku mana Anda memasukkannya? Seharusnya dekat dengan perut Anda, bukan? Sebaiknya kamu tidak membuatku mencarimu. Dia menegaskan. Cari aku. Bagaimana gadis kecil seperti itu bisa berbicara begitu besar? Hao Ren meliriknya sekilas dan melanjutkan makannya. Sepertinya dia juga membuat dirinya kelaparan sambil menunggu Hao Ren pagi ini saat dia melahap makanannya dengan kecepatan tinggi. Memanfaatkan kesempatan itu, Hao Ren mengangkat kepalanya dan mengamatinya dengan tenang. Ia menemukan bahwa kemeja putih yang dikenakannya bukanlah kemeja putih biasa. Meskipun kemeja tersebut secara keseluruhan menunjukkan semangat yang kuat dari seorang siswa sekolah menengah, itu lebih merupakan kemeja bergaya retro. Simpul renda di dadanya berbentuk kupu-kupu dan menghiasi tubuh mungilnya dengan sempurna. Selain itu, bagian bawah kemejanya dimasukkan ke dalam celana jeans, memperlihatkan kontur pinggang rampingnya yang bagus. Seiring dengan gaya sandal kayu bermotif bunga yang indah, Hao Ren yakin bahwa gadis ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Khususnya, bagi seseorang yang berusia sekolah menengah, sikap santainya membuang 500 yuan begitu saja jelas bukan sikap yang umum di kalangan siswa sekolah menengah pada umumnya. Saat ini, gadis kecil cantik itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia sepertinya menyadari bahwa Hao Ren sedang mengamatinya. Untuk menyembunyikan ketertarikan dan pikirannya, Hao Ren dengan cepat menundukkan kepalanya. Tak perlu dikatakan lagi, kemunculan gadis cilik yang menggemaskan di kantin universitas telah menarik perhatian banyak mahasiswa. Mereka pasti mengira ini adalah adik perempuanku, Hao Ren meyakinkan dirinya sendiri. Sebaiknya kamu pergi segera setelah kamu selesai makan. Karena kamu datang jauh-jauh ke sini sendirian, orang tuamu pasti khawatir, kata Hao Ren padanya. Selama kamu mengembalikan kepadaku apa yang menjadi milikku, aku akan bisa pulang dengan mudah. Aku memperingatkanmu, jika orang tuaku mengetahui kehilanganku dan memutuskan untuk datang sendiri kepadamu, kamu akan berada dalam masalah yang sangat serius. Dengan pandangan tertuju pada Hao Ren, dia tiba-tiba berbicara dengan tenang dan lembut. Meskipun demikian, kata-katanya jelas mengisyaratkan ancaman yang mendasarinya. Kali ini, ucapannya hampir membuat Hao Ren hancur. Sejujurnya dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Anak-anak di usia ini, sekecil apapun masalah yang mereka hadapi, selalu suka melibatkan orang tuanya agar bisa dengan nyaman bersembunyi di belakang orang tuanya. Meski begitu, jika orang tuanya benar-benar terlibat, ini akan menjadi urusan yang sangat sulit bagiku. Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalanya. Namun, Hao Ren masih tidak berpikir bahwa dia telah mengambil apapun miliknya. Dia keluar tanpa membawa apa-apa kemarin. Setelah pertemuan dengannya, yang dia bawa kembali ke asrama hanyalah 2 setumpuk kartu. Adapun manik-manik yang terus dia bicarakan, Hao Ren mengenakan piyama tanpa saku dan sepasang sandal pada saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa membawa sesuatu bersamanya? Dia pasti menjatuhkannya di tempat lain. Adapun pola bulat berwarna hijau di kulitnya merupakan reaksi alergi akibat konsumsi makanan laut yang berlebihan beberapa waktu lalu menurut dokter. Namun, jika dilihat dari karakternya yang keras kepala, dia takut keluarganya juga akan percaya bahwa dia telah mengambil sesuatu darinya. Pada saat itu, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri lagi. Memikirkan hal ini, Hao Ren merasa dia mengalami sakit kepala ringan karena masalah yang dia alami karena mencoba menyelamatkan seseorang. Berhenti mengikutiku. Aku bilang aku tidak mengambil apapun darimu, dan itu berarti aku tidak mengambil apapun darimu. Bahkan jika kamu mengajak orang tuamu untuk ikut bersamamu, aku akan tetap mengatakan hal yang sama, kata Hao Ren sambil berdiri dan mengambil nampannya. Setelah itu, dia mengembalikan nampannya dan keluar dari kafetaria. Namun, ketika dia menoleh, dia menemukan gadis kecil itu masih mengikutinya. Hao Ren memutuskan untuk berhenti memperhatikannya dan berjalan langsung ke gedung perpustakaan sambil mengeluarkan kartu pelajarnya. Bip, verifikasi disetujui oleh pembaca kartu dan pintu masuk ke bagian tersebut telah terbuka. Dia ingin mengikutinya ke dalam tetapi aksesnya ditolak karena pintu masuk ditutup dengan cepat. Berdiri di sisi lain, Hao Ren memberinya lambaian kecil dan berjalan ke lobi perpustakaan tanpa ragu-ragu. Dia lega akhirnya bisa menyingkirkannya. Kamu sendiri yang akan datang kepadaku. Berdiri di luar lorong, kata gadis kecil cantik itu dengan percaya diri. Bab 4, Pondok di Tepi Pantai. Setelah meninggalkan gadis kecil misterius itu, Hao Ren pergi ke lantai 2 perpustakaan untuk mencari beberapa informasi. Pada akhirnya,
dia meminjam beberapa buku yang menurutnya relevan dan keluar dari perpustakaan. Seperti yang dia duga, gadis kecil itu tidak terlihat ketika dia keluar. Menatap langit yang suram, Hao Ren masih memikirkan seluruh kejadian yang melibatkan gadis kecil itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dikutuk minggu depan. Jika orang tuanya benar-benar datang menemuinya tentang hal itu, betapa menjengkelkannya hal itu sepenuhnya kesalahannya sendiri karena kehilangan barang miliknya. Namun, dia menyalahkannya hanya agar dia bisa mengabaikan tanggung jawabnya sendiri. Ketika dia kembali ke kamar asrama, semua teman sekamarnya prihatin dengan penyebab dan akibat dari kejadian tersebut. Namun, yang dikatakan Hao Ren kepada mereka hanyalah bahwa masalah itu diselesaikan dengan lancar dan tidak merinci apapun. Dia tidak ingin menyeret teman sekamarnya ke dalam sesuatu yang merepotkan dan menyebalkan. Gadis kecil itu sangat cantik. Beri dia waktu beberapa tahun saja, dia pasti akan menjadi gadis paling populer di sekolah manapun. Zhao Jiayi menghela nafas kagum sambil menepuk bahu Hao Ren saat dia mencoba menghiburnya. Tentu saja, dia cantik, tapi dia juga pembuat onar besar. Oleh karena itu, hal cerdas yang harus dilakukan adalah menghindari kontak apapun dengannya. Bukankah kamu harus pulang minggu ini? Apakah Anda sudah selesai mencari semua informasi yang Anda butuhkan? Zhao Jiayi bertanya. Ya, aku baru saja bersiap-siap untuk pulang ke rumah sekarang. Hao Ren meletakkan buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan ke atas meja dan mengeluarkan ransel kosong lainnya. Kembalilah lebih awal besok, supaya kita bisa bermain kartu di malam hari. Sekali lagi, Zhao Jiayi menepuk bahu Hao Ren sambil memberikan pengingat ramah. Pasti aku akan. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Hao Ren melambai kepada teman-teman asramanya saat dia pergi. Di bus pulang, Hao Ren mau tidak mau menyingsingkan lengan bajunya untuk memeriksa pergelangan tangannya lagi. Tanda hijaunya sangat mirip sisik naga. Berkat skrupnya yang kuat, warnanya menjadi lebih terang. Dia membayangkan jika neneknya melihat ini, dia pasti akan mengira dia telah bergaul dengan orang yang salah di sekolah dan membuat tato untuk dirinya sendiri. Hao Ren menghela nafas berat. Saat dia membuka jendela, angin sejuk masuk dan dengan lembut membelai wajahnya. Lambat laun, dia tertidur. Ketika Hao Ren bangun, bus telah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, dia hampir sampai di rumah. Mengantuk dan linglung, dia mengambil ranselnya dan turun dari bus. Dia mulai berjalan di sepanjang jalan beton yang lebar. Dari waktu ke waktu, ada mobil-mobil mahal dan mewah yang dikendarainya. Sebaliknya, saat dia membawa ransel dan berjalan kaki, Hao Ren tampak sedikit sengsara. Dia membutuhkan waktu tepat 30 menit untuk berjalan kaki ke suatu daerah yang terdapat banyak rumah. Jika teman sekelas Hao Ren melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Rumah Hao Ren sebenarnya terletak di kawasan pelabuhan yang memiliki pemandangan laut terbaik di East Ocean City. Terlebih lagi, terletak di antara kumpulan cottage, rumahnya tampak seperti cottage 2 lantai biasa yang hanya berjarak 200 meter dari pantai. Nenek. Merasa sedikit lelah, Hao Ren berteriak sambil mendorong gerbang besi yang diukir. Ren, kamu kembali. Seorang tetua yang tampak baik hati dan ramah keluar dari rumah dan menyambut Hao Ren dengan senyuman abadi. Kenapa kamu terlambat hari ini? Hei, aku ada tugas yang harus diselesaikan minggu depan, jadi aku harus mencari informasi lebih lanjut sebelum aku bisa berangkat. Mengikuti neneknya ke dalam rumah, Hao Ren bertanya, bagaimana minggumu, nenek? Bisnis seperti biasa, membersihkan rumah, berjalan-jalan di sepanjang pantai, merawat bunga dan halaman rumput, dan juga melakukan perdagangan saham. Paman Wang libur akhir pekan ini. Biar nenek yang memamerkan masakannya kali ini, jawab nenek sambil terkekeh. Perdagangan saham. Berapa penghasilanmu minggu ini? Hao Ren bertanya dengan ringan. Ini bukan bisnis di mana Anda bisa menghasilkan uang setiap minggunya. Faktanya, saya kehilangan 6.000 yuan minggu ini. Tapi tahukah Anda, ini bukanlah hal yang dipedulikan nenek saat ini. Sebenarnya ada kabar dari Norwegia, orang tuamu akan menyelesaikan ekspedisinya dan mungkin bisa pulang bulan depan. Nenek menjelaskan kepada Hao Ren saat dia berjalan ke dapur. Oh, bulan depan. Itu akan segera terjadi. Hao Ren mengikutinya ke dapur untuk membantu. Sebenarnya, mereka telah menyewa seorang juru masak, Paman Wang. Itu agar seseorang bisa memasak untuk nenek dan menemaninya di pondok ini. Karena orang tua Hao Ren berada di luar negeri dan Hao Ren harus pergi ke sekolah selama seminggu, hal itu bisa menjadi membosankan dan sepi bagi nenek. Namun,
Paman Wang harus pulang akhir pekan ini karena ada urusan keluarga. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan Hao Ren di rumah, dia harus pulang untuk memastikan neneknya ditemani. Selain orang tuanya yang sulit ditangkap dan jarang ada di rumah, ia juga paling dekat dengan neneknya. Nenek, ada pertanyaan yang kupikirkan hari ini. Saat memotong sayuran, Hao Ren bertanya, menurutmu apakah naga itu ada? Naga. Nenek sepertinya tertarik dengan topik tersebut. Matanya berbinar saat dia berpikir, rupanya, beberapa penduduk kota Lautan Timur pernah bertemu dengan naga di sini pada masa lalu. Benar-benar. Hao Ren sekarang benar-benar bertunangan juga. Ya, sebenarnya, saya sendiri pernah mengalaminya. Saya masih muda saat itu, di usia 20-an. Suatu hari, saya sedang bekerja di ladang, dan badai datang entah dari mana. Seorang teman baik saya dan saya sedang berusaha mencari tempat untuk berlindung. Saat itulah saya melihat bongkahan awan yang sangat tebal tiba-tiba turun ke ketinggian rendah. Seiring dengan cerita neneknya, Hao Ren merasa seolah-olah jantungnya melayang di udara. Dia mendesak, lalu bagaimana, nenek? Terus berlanjut. Nah, pada saat itu, saya melihat kilatan petir berbentuk naga muncul dari awan dan berenang melintasi langit sebentar. Saya sangat ketakutan. Saya kemudian mengira itu hanya ilusi. Namun, jika dipikir-pikir lagi, awan itu berwarna keabu-abuan hingga putih, sangat berbeda dengan awan lain di langit yang hitam pekat. Nenek tampak tenggelam dalam pikirannya saat mengingat kejadian itu. Petir, saya kira itu adalah fenomena alam, kata Hao Ren. Itu juga yang ayahmu katakan kepadaku. Tapi tahukah Anda, dia tidak pernah memiliki ketertarikan atau toleransi terhadap fenomena supernatural. Namun, teman baikku itu kemudian memberitahuku bahwa dia memang melihat seekor naga putih keluar dari awan dan mulai menyedot air dari danau. Dia juga melihat semburan air yang luas naik ke angkasa dari danau. Saya bertanya apakah itu benar, dan dia berkata bahwa dia sangat yakin akan hal itu dan tidak akan pernah berbohong kepada saya. Deskripsi nenek begitu jelas dan rinci hingga membuat Hao Ren merinding. Jika naga benar-benar ada, maka kenapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang naga? Menghilangkan ingatannya, nenek bertanya pada Hao Ren. Oh, aku hanya ingin tahu. Menarik kembali ekspresi terkejutnya, Hao Ren menundukkan kepalanya dan melanjutkan memotong sayuran. Di sini, di East Ocean City, konon banyak orang pernah melihat naga di masa lalu. Selain itu, menurut legenda dari masa lalu, konon ada istana naga di dekatnya. Diduga, East Ocean City mendapat namanya karena alasan ini, tambah nenek. Seperti istana naga Lautan Timur dalam legenda. Hao Ren berbalik dan bertanya. Haha mungkin. Saat dia selesai mencuci sayuran, nenek memasukkannya ke dalam panci. Kenapa kita tidak melihat naga lagi? Hao Ren bertanya. Bisa jadi karena perubahan lingkungan. Dengan memburuknya lingkungan, banyak makhluk hidup yang punah. Tanggapan nenek membuat Hao Ren terdiam. Begitu saja, keduanya sesekali mengobrol tentang berbagai topik dan menyelesaikan makan malam. Setelah menonton TV bersama sebentar, mereka pergi ke tempat tidur masing-masing. Setelah dia pergi ke kamarnya, Hao Ren kesulitan tidur. Dia membuka jendela dan menatap langit berbintang yang indah. Ditambah lagi dengan suara deburan ombak dari jauh, ia teringat akan cerita yang diceritakan neneknya tadi. Dia telah mengembangkan keinginan yang kuat untuk mencari tahu apakah naga ada di dunia ini atau tidak. Mengangkat pergelangan tangannya, bekas berwarna hijau masih terlihat jelas di lengannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa polanya menyerupai sisik naga. Aku mungkin terlalu memikirkan ini, dia menutup jendela, mematikan lampu, dan mulai tidur. Bab 5, saatnya mencari pacar. Keesokan harinya, Hao Ren bangun pagi-pagi sekali. Dia melakukan beberapa latihan dan memasak sarapan untuk neneknya. Kemudian dia berjalan-jalan di sepanjang pantai bersamanya di pagi cerah yang menyenangkan. Ren, kamu terlihat jauh lebih energi akhir-akhir ini. Nenek berkata kepada Hao Ren dengan ramah ditiup angin laut. Nafsu makanku juga menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hao Ren tersenyum. Hehe, apakah kamu berkencan dengan seseorang di universitas? Nenek tersenyum dan bertanya. Tidak, Hao Ren membantah. Kamu pasti punya. Apakah Anda lupa nenek Anda tahu antroposkopi? Sepertinya kamu beruntung dengan wanita akhir-akhir ini. Nenek terkekeh.
Belajar adalah prioritas saya di universitas. Bagaimana saya bisa mulai berkencan? Hao Ren berkata dengan shock. Itu pendapat ayahmu. Aku, sebaliknya, mendorong Renku untuk berkencan. Bawa dia ke nenek jika dia gadis yang baik. Senyuman nenek menebarkan kehangatan bagaikan bunga matahari. Baiklah, aku akan membawanya kepadamu segera setelah aku mendapatkan pacar, janji Hao Ren dengan serius yang membuat senyum nenek semakin cerah. Mereka berdua memandangi lautan di atas karang selama beberapa saat sebelum Hao Ren dan neneknya kembali perlahan. Dia mengambil banyak cangkang kecil di sepanjang jalan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kamu telah mengumpulkan banyak cangkang saat tumbuh dewasa, bukan? Nenek berbalik dan bertanya. Sebagai oleh-oleh. Hao Ren melemparkan cangkangnya tinggi-tinggi ke udara dan menangkapnya. Ren, kamu sudah menyukai laut sejak kamu masih kecil. Oleh karena itu, hatimu seluas lautan. Nenek memujinya sambil menginjak pasir lembut dengan sepatu kainnya. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kamu juga berbakti dan baik hati. Kenapa tidak ada gadis yang menyukaimu? Ah, kapan saya akan melihat cicit saya? Hao Ren tidak memahami pikiran licik neneknya. Dia pikir dia baru saja merindukan putranya. Dia tinggal bersamanya selama beberapa saat setelah dia mengantarnya kembali ke rumah. Kemudian dia mulai berkemas untuk sekolah. Nenek mengisi ranselnya dengan berbagai macam jajanan dan produk lokal, membuat tasnya lebih menggembung dari biasanya. Bawalah ke sekolah dan bagikan dengan teman sekelasmu. Saya suka Zhao Jiayi dan orang-orang muda itu. Dia mengantar Hao Ren ke pintu dan mendesak. Oke, aku tahu. Jaga dirimu baik-baik, nenek. Dia melemparkan tas berat itu ke punggungnya dan memulai perjalanannya. Orang-orang di sini transit dengan kendaraan masing-masing. Karena sedikitnya jumlah penduduk di sini, tidak ada halte bus. Yang terdekat terletak di dekat objek wisata. Hao Ren harus berjalan setengah jam sebelum tiba di halte bus. Itu seperti latihan kardio penuh baginya. Hao Ren berpikir dalam hati di dalam bus, itu adalah akhir pekan yang cukup menyenangkan. Bus menuju kota di tengah angin laut yang asin. Benar saja, Hao Ren mulai membagikan makanan ringannya begitu dia tiba di sekolah. Dia membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Alasan mengapa nenek selalu mengemas begitu banyak makanan ringan untuknya adalah untuk membiarkan dia membaginya dengan teman-temannya. Nenek adalah yang terbaik. Haruskah aku mencari pacar untuk menghiburnya? Hao Ren berpikir sendiri sambil membagikan makanan ringan. Anehnya, tidak seperti sebelumnya, dia tidak merasa lelah setelah membawa barang-barang tersebut selama setengah jam. Hao Ren menguji kekuatan pergelangan tangannya secara diam-diam dan mendapati dirinya mengangkat meja beberapa sentimeter dari tanah hanya dengan satu tangan. Dia bertanya dengan ragu, Zhou Liren, bukankah kamu bilang kamu ingin adu panco denganku terakhir kali? Zhou Liren membuka sebungkus keripik dengan penuh semangat. Dia segera berbalik. Kenapa, kamu ingin adu panco denganku? Ayo kita coba. Hao Ren duduk di meja. Sial, apakah aku tidak mengalahkanmu dengan cukup keras terakhir kali? Saya hanya akan menggunakan setengah dari kekuatan saya untuk semua makanan ringan yang Anda bawa. Zhou Liren meletakkan keripiknya dan duduk di hadapan Hao Ren. Kekuatan fisik Hao Ren sebenarnya tidak buruk. Kekuatan kakinya sangat kuat karena larinya yang terus-menerus. Itu sebabnya dia bisa menangkap gadis kecil yang jatuh terakhir kali tanpa terjatuh. Namun, dia tidak melatih kekuatan tubuh bagian atas secara khusus, dan itulah sebabnya dia selalu kalah dari Zhou Liren yang tingginya 180 cm dalam adu panco. Mereka mengambil posisi dan saling menggenggam telapak tangan. Melihat hal ini, beberapa siswa dari kamar sebelah dan sekitar asrama yang berada di sini untuk makan makanan ringan berkumpul di sekitar mereka. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu pembunuhan instan. Zhou Liren menyingsingkan lengan bajunya dengan percaya diri. Mengingat tato hijau di lengannya, Hao Ren tidak menyingsingkan lengan bajunya. 3-2-1. Sebagai hakim, Zhao Jiayi melepaskan genggaman tangan mereka. Ah! Zhou Liren berteriak sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Bom! Lengannya segera ditekan ke atas meja. Semua orang terkejut melihat ini. Itu tidak masuk hitungan, itu tidak masuk hitungan. Aku belum siap. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu memulainya bahkan sebelum aku duduk diam. Itu curang. Hao Ren tampak tenang meskipun dia merasa heran. Hanya dia yang tahu apa yang ada di kepalanya. Sekali lagi.
Zhou Liren mencengkeram telapak tangan Hao Ren karena dia tidak mau mengakui kekalahan. 3-2-1. Zhao Jiayi melepaskan pelukan mereka lagi. Kali ini pertandingan berlangsung ketat. Zhou Liren secara bertahap mengerahkan kekuatan penuhnya. Wajahnya memerah saat urat biru muncul dari lengan dan dahinya. Dia perlahan-lahan mengambil alih. Bom! Lengan Hao Ren didorong ke atas meja. Zhou Liren melompat dan bersorak sambil mengusap lengannya yang sakit. Kekuatan lenganmu meningkat, sobat. Masih tidak bisa mengalahkanmu? Hao Ren tersenyum pahit. Baiklah, baiklah, ayo kita bagi camilannya. Makanan ringan. Makanan ringan. Kamu mengambil keripikku, Gu Jiadong. Pemenangnya, Zhou Liren, melompat dan menggenggam Gu Jiadong dengan penuh semangat. Hao Ren melihat sekilas ke arah mereka dan berjalan ke balkon dalam diam. Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, namun saya mampu mengalahkan Zhou Liren dengan mudah. Lalu aku sengaja menurunkan kekuatanku agar dia bisa memenangkan pertandingan ketat itu. Itu adalah peningkatan kekuatanku yang mengerikan dari pertandingan Panco minggu lalu. Hao Ren menatap bulan dengan gelisah saat dia menggosok pergelangan tangannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.